Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahida annahu la ilaha illallah huwal malaikatihi wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqal azim wa ballagha rasuluhu nabiyyu karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Refujang Allah Subhanahu wa taala nasaba akama sesi matana rikkeng redik maneng nato pada engker lenaya masjid mak barakat tae sikira-kira tanra riga ongkata pada mengakui aleta majapu engka ki atah tonga-tonga pole Subhanahu wa taala riga ongkata si mata pasil nerengi parintana yang hari itu sempajak Jumat. Begitu pula mari kita senantiasa berupaya dan berusaha selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan dan berusaha menjauhi segala apa yang telah dilarang. Selawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan berikan syafaat baik di muka bumi ini lebih-lebih di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini tema khutbah yang saya akan uraikan secara singkat yakni terkait kebahagiaan. Tentu padang kemana ki puninawai rigong kata lebok na tenalinoi melok mana ki runtuk ye ritalae kebahagiaan, baik bahagia di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Namun kalau kita pertanyakan kalimat bahagia ini, kira-kira tegi monro nariasa ngetahui bahagia, posisi mana, kemudian pada saat kapan orang dikatakan bahagia? Ternyata ada beberapa pemahaman. Yang pertama, ada yang beranggapan bahwa kalau mau bahagia maka beradalah pada posisi kaya raya, kalau banyak harta, kaya raya, apapun kebutuhan yang diinginkan kita bisa raih, maka orang sebagian memahami bahwa disitulah letak kebahagiaan, karena akan mendapatkan suatu kesenangan kalau tercapai kebutuhan hidup. Namun sebenarnya menurut Imam Ghazali bahwa kebahagiaan itu adalah dikenal dengan as-sa'adatul hakikiyah,
kebahagiaan yang hakiki adalah orang yang merasakan ketenangan, ketentraman, baik di waktu senang, begitu pula di waktu susah. Wah, hebat ini. Juga Profesor Hamka di dalam tasawuf modern bahwa bahagia itu adalah as-sa'adatul jamiliyah. Bahagia itu ya dalam posisi tentram jiwa, senang, disitulah kebahagiaan. Jadi bisa saja orang mempunyai harta kekayaan banyak, kalau memang manfaat perolehan harta itu ditujukan kepada hal-hal yang benar, bisa saja ada capaian kesenangan, tapi belum tentu jiwa tentram. Oleh karena betapa banyak orang kaya kelihatannya, kalau ditanya, weh rejipah, kau tangga bani dia lima tinro, pikiri ki orang peraku megalade, lu yator, pusik kak, stres kak. Berarti bukan situ kunci puncak kebahagiaan dalam pencapaian harta banyak. Tidak semua orang bisa capai seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi memahami bahwa kalau mau bahagia, milikilah pangkat golongan tinggi, menjadi pejabat. Karena pejabat punya pangkat tinggi itu bisa mengatur-atur apa yang diinginkan, bisa mengatur banyak orang, membantu, ya, bisa tercapai keinginan-keinginan yang apa dirancanakan, diprogramkan. Di situ katanya senang. Tapi ternyata juga betapa banyak orang yang pangkatnya tinggi, golongannya tinggi, pejabat tinggi, susah. Katanya sulit kehidupannya. Pae rajib, egana lo yator, egana lo fikir, egana lo banyak sekali kewajiban untuk dilakukan sehingga pusing juga, stres juga. Maka bukan juga di situ letaknya kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, ada lagi menjawab di kalangan anak-anak muda. Kalau kau nasa masanang aja bana muturusi perintah Allah Ta'ala, makilo lo bawan ni aga lo figau dega aga ya saharang pokok nambah mana nih aga ya cinna figau supaya senang. Ada juga menanggapi orang seperti ini, pergi berfoya-foya, pergi rekreasi. Sing kemarin ada turis dari luar negeri datang di Sengkang, tujuannya mencari ketenangan jiwa katanya. Kalau di rumahnya kaya raya, magani makasin di kampung, tapi lo kan di Sengkang sapa senang, ya, anda korbankan hartanya banyak, pergi tempat-tempat rekreasi supaya senang, tentram jiwanya, tapi ternyata belum tercapai hal seperti itu. Oleh karena betul apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan aziman." Nariko melok ko bahagia menurut pandangan Imam Ghazali, yakni barang siapa mentaati Allah, melaksanakan segala perintahnya dan mentaati Rasulullah SAW, disitulah akan tercapai suatu ketentraman jiwa, satu kebahagiaan yang hakikiah, yakni perasaan batiniah dia rasakan dalam tenang, walaupun mungkin tidak banyak hartanya, bukan berpangkat tinggi, dia tetap akur kepada aturan-aturan agama. Disitulah akan mencapai namanya jiwa tentram, senang. Dalam kondisi apapun, pengaruh-pengaruh luar, tapi dia punya patokan bahwa saya taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka di situ bisa dicapai namanya kebahagiaan hakikiah. Jadi
biasa pura masa pajasu mak berjama tudak ki yolo menye madarari matumani masikiri milodua di ta'ala. Mungkin ada sesuatu kalimat-kalimat yang tidak diucapkan dalam lidah, tapi mungkin dalam hati di situ ada sesuatu yang dirasakan tidak bisa diungkap secara kata-kata. Itulah ketentraman, itulah ketenangan jiwa karena mentaati perintah Allah. Podona lona capai kebahagiaan akodena meripik Allah Ta'ala tidak bisa. Ini bukti dari turis luar negeri kaya raya dia apa, tapi cari ketenangan jiwa karena belum namanya menampakkan dia resah perasaannya, dia kering perasaannya jiwanya karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat saya muliakan. Oleh karena itu betul bahwa mengarungi kehidupan dunia ini, mari kita perbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama insyaallah kurang lebih 14 hari lagi yang akan datang kita kedatangan bulan suci Ramadan. Mari kita memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Persiapkanlah diri kita, persiapkanlah tenaga kesehatan kita untuk banyak beribadah kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah agar kita bisa diakhiri dengan husnul khatimah. Ciri-ciri orang bahagia menurut Ibnu Abbas, yang pertama, kalau kalbun syakirin, hatinya sudah selalu bersyukur kepada Allah. Mari syukur Allah Ta'ala, alhamdulillah wa masih taqwa. Dia tidak stres karena dia selalu mensyukuri apapun yang terjadi pada dirinya. Semua yang terjadi pada kita punya hikmah. Mungkin tidak baik kelihatannya, tapi di sisi Allah baik. Mungkin juga baik pandangan kita, tapi di sisi Allah tidak baik. Oleh karena itu banyak mensyukuri apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In syakartum lazidannakum kafatin azab ila syadid. Yang kedua, ciri-ciri orang bahagia adalah al-walus salihah. Angke keluargana saleh-salehah, suami istri saleh-salehah. Tumat turu mana lori pun Ta'ala, itu ciri-ciri orang bahagia. Kemudian al-waladun salih, angki wija-wijana keturunanna tumat turu roti pajajanna maturu roh pun Ta'ala. Kemudian al-baitu salihah, angki rumah tanggana bali bolana si kampungna tuma dece mana newa mak bali bola si kampung tumat turu lori pun Ta'ala. Kemudian al-mal halalan, angkai dalek nan komotu kampung na runtuk de tono kasompo bele kampung na tawis padale genna motor na pakai penuhi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir menurut Abbas ciri orang bahagia yakni tafaqquh fid din. Semakin tua semakin dekat kepada Allah. Pede mati nulu kemak berjamaah ke masjid. Itu namanya ciri-ciri orang bahagia dunia akhirat insyaallah. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbal minni innahu huwas samiul basir.